Selamat siang, siamo tutti fratelli. Selamat datang kembali di Bincang PMI, tentunya hanya di channel YouTube PMI DIY. Sahabat PMI, hari ini aku udah bareng sama narasumber kita yang hebat, Gen Z abis, keren, dan juga banyak banget nih prestasinya nih. Selamat datang, Kayla Ashifa. Terima kasih Mbak Zara atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga udah datang di Bincang PMI ya. Nah, sahabat PMI, Kayla Ashifa ini adalah koordinator Forum PMR Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhubung kita juga masih memperingati Hari PMR tahun 2026 di tanggal 1 Maret kemarin. Nah, kita kedatangan Kayla nih, pasti udah bisa ketebak ya sahabat PMI yang ada di rumah mau ngobrolin tentang apa nih. Kayla, gimana nih? Ini kan pertama kali ya pastinya datang di Bincang PMI. Gimana perasaannya, deg-degan gak nih? Jujur deg-degan banget. Oh, deg-degan ya. Apalagi ini first time aku di podcastin dan jujur gimana? grogi gitu. Agak grogi, oke. Nggak apa-apa ya, ini kan sambil belajar untuk kedepannya kayak gitu ya. Apalagi Kayla ini kan sebagai koordinator Forum PMR se-DIY. Pastinya nanti akan lebih banyak lagi ketemu sahabat-sahabat PMI di luar. Kalau tadi dibilang ini first time, berarti nanti akan ada time-time lagi gitu ya. Banyak waktu lain nanti kita bisa berjumpa lagi ngobrol bareng seputar kegiatan Kayla di PMR gitu, bisa ya? Bisa banget Mbak Zara. Bisa banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama Kayla, mungkin Kayla bisa perkenalan dulu nih sama sahabat PMR yang di rumah nih. Boleh. Sahabat PMR atau sahabat PMI ya kita nyebutnya ya? Sahabat PMR aja boleh ya? PMR. Oke. Halo teman-teman PMR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Kayla Ashifa. Aku akrab disapa Lala. Dan saat ini aku menduduki bangku kelas 2 SMK di SMK Negeri 6 Yogyakarta, mengambil jurusan Usaha Layanan Pariwisata Mbak Zara. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong kita buat Kayla. Kelas 2 SMK udah jadi koordinator Forum Relawan Forum PMR se-DIY ya. Oke. Kayla, tadi kayaknya aku dengar Kayla nih bisa beberapa bahasa deh. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya perkenalan cuma pakai satu bahasa. Mau pakai bahasa apa nih Mbak? Karena tawaran ya, mungkin bisa Jerman kita aja, tebak nih. Jerman aja, Jerman langsung aja. menawarkan diri ya. Emang bisa berapa bahasa sih Kayla? Saat ini Mbak, aku fokusnya belajar Inggris dan Jerman. Oke, Tapi Inggris dan aku Jerman. juga lagi belajar Prancis, Spanyol, sama Mandarin. Banyak banget ya, keren banget. Kayaknya boleh deh satu-satu nih perkenalan pakai masing-masing bahasanya. Waduh, Gimana, keberatan? Atau mau 3 Jerman? bahasa aja. Oke, 3 Oke. bahasa. bahasa pertama mungkin bahasa Inggris dulu kali ya. Boleh. Tapi kalau aksennya jelek maaf ya Nggak Mbak. apa. Kita itu jangan pedulikan aksennya. Yang penting kita tuh pede ya nggak sih? Karena kita juga kan bukan orang sana ya nggak sih? Bener. Betul. Oke. Hello everyone, my name is Kayla Ashifa, but actually you can call me Lala. I am right now is 17 years old and I was from Yogyakarta State Vocational High School 6. And today I will have in Bincang PMI with Kak Zara. Hey, aku di-spill juga. Yes. Halo Jerman. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Kayla. Ich komme aus Indonesia. Ich wohne in Sevenstrasse. Ich bin 16 Jahre alt. Yeay. Itu tadi Jerman ya? Iya. Ya, bahasa apa lagi nih? Prancis. Boleh, coklatos, bukan? Atas mami. Jemapel. Oke. Kalau Prancis itu nama saya tuh bahasanya pakainya jemapel, Mbak. Oh gitu, beda. Coba Mbak Zara yang nyoba. Gimana ini nyapanya ini? Sini. Hola. Hola gitu ya. Bonjour. Aduh, kayaknya susah nih. Kayla aja kalau gitu deh. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jemapel Lala. Udah itu aja. Jumapel Lala gitu ya. Jumapel, Itu iya. Jumapel itu nama saya gitu. Keren banget sih. Keren. Ini kalau misalkan digali terus kayaknya bisa jadi potensi yang kuat nih buat Lala sendiri ya. Semoga. Semoga. Kita pasti juga berdoa ya buat Lala, semoga setelah menduduki sekarang sebagai koordinator Forum PMR se-DIY nanti kedepannya akan menjadi koordinator-koordinator lainnya ya kan. Semoga Mbak Zara. Amin. Ini masih nervous juga nih sekarang? Enggak? Enggak sih, udah nyaman agak ya? relax. Udah agak relax. Karena hostnya asik. Aduh. Hostnya asik itu juga karena narasumbernya asik gitu. Jadi Oh, gitu. kita Saling timbal balik asik. ya, saling asik gitu. boleh. Gen Z juga kan? Gen Z. Gen Z. Oh, Mbak Zara Gen Z. Kebetulan gen apa ya saya ya? Kayaknya di atasnya Gen Z itu apa ya? Tapi nggak apa-apa, aku akan menyesuaikan Gen Z. Kalau agak ketuaan dikit ya mohon maaf ya gitu ya.
Lala sekarang di kelas 2 SMK kayak Betul gitu. banget. Udah berapa lama jadi koordinator PMR? Waduh, dihitungnya Lala baru aja dilantik bulan Desember. Berarti Desember. baru 2 bulan. Baru kurang 2 lebih. bulan, masih anget-angetnya ya, masih dengan Benar, nuansa, masih fresh. masih fresh. Oke, Lala, gimana perasaannya sekarang menjadi koordinator? Pernah nggak ada di bayangan Lala sebelumnya, aku nanti kalau SMK mau jadi koordinator forum PMR gitu? Jujur, ini adalah di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Di luar rencana Lala, karena sebenarnya aku berpikir aku malah justru nggak akan bisa di PMR, Mbak Zara. Oh iya, kenapa? Bisa diceritain nggak itu? Karena di awalnya aku join PMR itu berawal dari satu alasan sederhana banget, bener-bener alasan yang menurut beberapa orang itu sepele banget, Mbak. Emang apa sih alasannya kalau boleh tahu? Waktu SMP, aku itu mungkin sama Gen Z yang lain ya, itu paling males banget yang namanya upacara panas-panasan. Upacara panas-panasan. Bener banget. Oke. Dan aku lihat temenku yang PMR itu mereka di belakang barisan. Ada privilege sendiri ya. Jadi nggak panas-panasan. Di situ kan aku ngeliatnya kayak, wah enak Pengen nih, banget gitu ya. nggak panas-panasan. Apa aku join PMR aja, Oke. biar upacaranya nggak panas-panasan. Nah, oke. Jadi mungkin berawal dari ide seperti itu, akhirnya aku join PMR. Itu kelas berapa waktu itu? Waktu itu kelas 7, Kelas 7 7, SMP. Kelas 1 SMP Ya, berarti kelas ya, 1 oke. SMP, dan bener-bener di posisi yang kayak belum join organisasi apa-apa. Cuman gegara males panas-panas aja, akhirnya join PMR. Oke. Waktu join PMR kok Betah nih gitu ya. kayaknya seru ya gitu. Nyaman nih gitu. Dan aku pun nggak sadar Kak Zara waktu itu tiba-tiba aku menang pemilihan. Oke, pemilihan apa itu kalau boleh tahu? Aku jadi wakil ketua PMR waktu itu. Wakil ketua PMR di kelas Iya, 1 SMP di itu kelas tadi. 1 SMP. Bener banget. Dan di situ kayak otomatis ada tanggung jawab yang harus ku pegangkan, Kak. Akhirnya aku mulai seriusin PMR di situ. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus sekarang jadi koordinator. Ini benar-benar di luar bayangan Lala ya. Iya, di luar banget. Tapi kayaknya kebanyakan ya kalau misalnya alasannya kayak gitu, hampir semua anak PMR mungkin di awal ada alasannya kayak gitu. Tapi setelah masuk di PMR, ada ketertarikan nih gitu ya. Bener banget. Terus pas udah tergabung di PMR, Lala nemuin nggak sih sesuatu yang, wah ternyata Ada PMR tuh sih. kayak gini gitu loh. Ternyata tuh PMR bener-bener seseru itu, Mbak Zara. Aku pikir di PMR itu kita cuma belajar pertolongan pertama, belajar kesehatan, ya atau enggak cuman bagiin tablet tambah darah aja. Ternyata PMR tuh luas, lebih Oke. dari itu. Karena di PMR Lebih dari itu ya. benar banget Mbak Zara. Karena di PMR aku belajar yang namanya empati, Mbak. Oke. Benar-benar kepedulian sesama manusia tuh benar-benar ada di PMR. Ada di PMR. Dari Tumbuh ya, tumbuh beneran. rasa kemanusiaannya. Dari memanusiakan manusia. Aduh, ini Beneran. prinsip banget ya, prinsip nomor 1. Di situ tuh awalnya tuh aku tipikal anak yang kayak nggak peduli, bodo amatan sama sekitarku. Tapi semenjak aku bergabung di PMR, jiwa kepedulianku tuh meningkat. Meningkat. Aku ngeliat temanku aja yang kayak down dikit mungkin atau ada sakit dikit, aku langsung yang nanyain kenapa gitu. Peduli banget ya langsung Iya, ya. langsung peduli banget. Karena bener-bener di PMR itu diasah rasa empati kita gitu, Rasa Mbak. empati. Jadi aku ngerasa PMR ini nggak cuma nolong secara fisik, tapi juga nolong secara mental. Wah, keren banget nih Lala, quotes Lala hari ini gitu ya, Lala. Quotes today. Keren. Apa tadi? Bisa diulangin? PMR? Udah lupa, oke. Jangan lupa, PMR. Nanti cuplikannya di bawah sini Iya, aja gitu ya. ada cuplikannya. Quotes-nya, quotes of the day. Terus selain itu ada lagi nggak? Selain, wah ternyata setelah gabung PMR aku ngerasa jiwa sosialku, jiwa kemanusiaanku itu makin tumbuh gitu. Terus selain itu ada lagi nggak? Ada lagi sih, Mbak. Apa itu? Mungkin di rutinitasku. Ada yang berubah? Bener-bener berubah banget, berdampak banget. Awalnya tuh aku tipikal anak-anak Gen Z pada umumnya yang males banget buat gerak. Oke, Yang- Gen Z malas gerak ya ternyata ya. Beberapa, oke. Kayak mager banget buat ikut organisasi, apalagi pastikan pada kayak capek gitu kan. Iya. oke. Tapi semenjak aku join PMR, kayak mungkin ada rasa keterikatan atau gimana gitu Mbak Zara. Jadinya aku bener-bener lebih rajin, rutinitasku jadi lebih produktif,
karena aku join di PMR. Merasa ada tanggung jawab ya Iya, di merasa situ. ada tanggung jawab di situ. Emang kalau boleh tahu tuh di PMR diajarin apa aja sih kalau dari ceritanya Lala tadi tuh? Kalau di PMR-ku, kita diajarin pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu udah pasti ya? Iya, pasti banget ngebidai-bidai. Iya, tangan. belajar bidai gitu. Iya. Terus kemudian? Sama belajar mengelola emosi. Oh ada ya pembelajaran mengelola emosi kayak Karena gitu? kan biasanya kalau orang sakit kan pasti panik. Kalau nggak Betul. panik nangis. Betul, Kalau nggak itu nangis setuju kan banget. pasti kayak kaget, shock gitu kan. Iya, Nah, betul. itu gimana caranya seorang PMR itu bisa menenangkan korban, itu diajarin di PMR, Mbak. Oh, Bener-bener kayak kamu tenang dulu gitu, itu oke. diajarin. Perawatannya ya. Iya. Jadi nggak hanya ketika misalnya contohnya di sekolah ada yang jatuh dari tangga terus langsung balut enggak ya, Enggak. langsung diobati enggak, tapi ditenangkan dulu Tenangkan nih dulu. gitu. Karena kan pasti orangnya kaget kan, apalagi Betul. dia baru jatuh. Betul. Shock Pasti ya kan pasti ya. shock. Oh. Iya, bener Nah, banget. terus selain itu ada diajarin apa lagi? Selain itu Masih ingat nggak nih kira-kira nih? itu aja ya, Mbak. Tentang sejarah kepalang merahan Sejarah sih, kepalang mungkin merahan. lebih menyelami dunia dari PMI. dari mana berasal istilah PMI atau PMR ini nih karena apa kayak gitu ya. Udah Iya. pasti mungkin di setiap organisasi ada sejarah-sejarah seperti itu. Bener banget. Tadi kan Lala bilang setelah ikut PMR ada berapa ada dampak-dampak yang Lala rasain Iya, bener di banget. kehidupan sehari-hari Betul kayak banget, gitu. Sarah. Dari rasa empati, terus rasa tadi wah kepeduliannya semakin meningkat kayak gitu. Pernah nggak sih nemuin satu momen yang Lala rasa aduh kalau nggak di PMR aku nggak bakal kayak gini nih gitu? Pernah banget. Oke, boleh diceritain nih kayaknya nih. Mungkin ini momen yang paling berkesan banget buat Oke. aku, Mbak Zara. Karena jujur aku join beberapa organisasi di luar Oke. juga, di luar dunia PMR. Dan jadi aku bisa tahu kayak lingkup PMR, lingkup organisasinya gitu, Mbak Zara. Dan aku ngerasa kalau di PMR itu benar-benar lingkup organisasinya itu sesehat itu, benar-benar yang sengerangkul dan sekeluarga itu. Dan satu hal yang paling berkesan dan paling aku ngerasa beruntung banget di PMR itu, kenal PMR adalah bisa gabung di Forbes Jogja, Mbak Zara. Wah, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kayaknya bakal betah nih nanti nih di Forbes Jogja. Ini Forbes Kota Jogja dulu Oke, ya, Mbak Zara. Karena benar-benar di Forbes Kota Jogja, khususnya di angkatanku, tahunku ini, Disebutin dong sekalian tahun berapa, angkatan tahun berapa gitu. 2024 2025 dan kita bentar lagi punah 2025 2026 Oke. Mbak Zara, dan bentar lagi purna itu benar-benar anak-anaknya tuh serasa keluarga banget, Oke. benar-benar saling merangkul, nggak ada yang kata membeda-bedakan di situ, nggak ada, Mbak. Saling bully itu nggak ada, benar-benar sesehat itu. Dan aku ngerasa beruntung banget kenal mereka semua. Oh, Kayak, aduh. terharu. Dan kita mau purna, itu yang bikin aku sedih. Oh, ya berarti pengennya terus-terusan gitu ya. Iya. Tapi kan nggak bisa ya. Tapi nggak Tetap harus ada bisa. pergantian Iya, gitu. harapannya sih walaupun kita nantinya sudah nggak satu organisasi lagi, tapi kita masih tetap terus komunikasi lah, terus berhubungan lah. Betul sekali, betul. Jadi sedih ya sekarang Iya, ya? jadi sedih Perlu kita banget carikan ya. tisu Aduh, mungkin. nggak usah, Mbak Zara. Dibantu tisunya. Nggak usah, Mbak Zara, nggak usah, Oke, Mbak Zara. masih bisa nahan ya haru-harunya ya? Bisa. Oke, nah Kayla mau nanya nih, kan di tahun ini Hari PMR itu ada temanya nih, PMR mewujudkan generasi tangguh, cerdas, dan peduli. Bisa nggak Kayla cerita ini, gimana sih pengalaman Kayla atau seperti apa nih memaknai PMR yang mewujudkan generasi tangguh, cerdas, dan juga peduli? Kalau mewujudkan PMR, generasi yang tangguh, cerdas, dan peduli, itu menurut aku ya, Mbak, Iya. kita itu harus berani. Oke, harus berani. Berani dalam hal apa nih? Berani buat mencoba dan memulai. Oke, berani aksi gitu ya? Berani aksi. Karena beberapa orang itu takut untuk memulai, dan yang hanya dia cuma stuck di tempatnya aja. Dan dia nggak bisa berkembang karena dia nggak mau mulai dan bergerak. Oke. Dan di situ kita mau mewujudkan generasi yang tangguh. Berarti mau nggak mau kita harus mendorong mereka untuk bergerak, kan, Mbak Zara? Bergerak, betul sekali. Maka dari itu mungkin Lala nih ya, Iya. insya Allah akan ada, aduh nggak boleh di spill Aduh, lagi, bisik-bisik aja kalau gitu deh. ini ya, akan ada program keren buat teman-teman Oke. PMR.
Se-DIY atau Se-DIY. oke se-DIY. Jadi Keren nih. tunggu aja teman-teman. Oh, nggak jadi di spill ternyata ya. Nggak jadi. Nggak jadi di Nggak boleh, belum Nggak boleh. Bulan berapa kira-kira? Tahun ini, tahun besok? Tahun ini. Tahun ini. Kalau bulannya mungkin di pertengahan, Mbak Zara. Di pertengahan tahun gitu. Aku pertengahan diundang tahun. nggak kira-kira? Ada. Oh, udah diundang, oke. Udah, Mbak Zara udah tertulis namanya jadi MC. Aduh. Oke, nah itu kalau misalkan, tapi kayaknya aku kepo ya, aku mau mancing dikit, itu kegiatannya tuh ngapain? Pengembangan karakter atau gimana? Kurang lebih pengembangan, tapi more than that. Kayak Oke. benar-benar lebih dari itu. Lebih dari itu ya, pokoknya Bener-bener. slogannya lebih dari itu. Wah, gitu bener, pokoknya benar-benar wah banget. Ya benar Oke. sih Mbak, pelatihan, pengembangan. Mm-mm. Tapi kita akan kelola dan kemas dalam bentuk yang menarik ala Iya, Gen Z. ala Gen Z yang seru abis Yang seru gitu banget, ya. benar-benar Yang seru banget. pokoknya momennya harus terkenang terus gitu ya. Benar. Betul sekali. Terus tapi aku ucapin selamat dulu ya, semoga nanti acaranya berjalan dengan Amin. lancar, terus kemudian partisipasinya juga dari teman-teman PMR pastinya ya itu sangat tinggi lah gitu ya. Jadi bisa dirasakan dampaknya semua untuk tadi ini pengembangan karakternya untuk mewujudkan generasi yang tangguh. Kalau yang cerdas gimana? Kalau yang cerdas, Gimana Lala memaknainya? Ini harusnya kayak gini PMR untuk yang simbol cerdasnya tuh kayak gini gitu. Ada standar-standarnya gitu. kalau menurut Lala, cerdas itu relatif Mbak Oke. Zara. Jadi kita nggak akan bisa mengecap ini orang cerdas atau enggak. Karena kecerdasan itu berdasarkan individunya masing-masing. Oke. Kalau menurut Lala sendiri, PMR yang cerdas adalah PMR yang bertanggung jawab akan tugasnya, yang berkomitmen dengan organisasinya. Menurut Lala itu adalah PMR yang cerdas sih Mbak. Oke. Kayak Keren. kamu nggak harus muluk-muluk ngerti soal dunia kesehatan, harus mendalami dunia kesehatan, tapi selama kamu mau peduli, mau terbuka, itu sudah termasuk cerdas. Cerdas gitu ya. Pokoknya harus berani, tadi balik ke awal harus Ya, berani. berani untuk mulai. Berani ambil keputusan, berani keluar dari zona nyaman gitu Benar, ya. ini Lala keluar dari zona Oh nyaman. iya, emang zona nyaman Lala kayak gimana sih? Eh, Rebahan gitu, rebahan. scroll. Sebenarnya aku nggak akan pernah terpikir Mm-mm. dalam pikiranku untuk ikut PMR, apalagi sampai sejauh ini aku nggak pernah terpikirkan Iya. sih. Tapi ternyata datang rezeki yang Iya. akhirnya Lala harus berkecimpung di situ dan sebagai koordinator pasti membawai banyak sekali anggota-anggota yang bener beda banget. kepala, beda pemikiran, beda ide gitu ya. Ada tanggung jawab lebih yang Lala emban saat ini kayak Bener gitu banget, ya. Mbak. Terus kalau yang peduli ada nggak nih? Apa Yang peduli menurut Lala, PMR tuh pasti peduli nggak sih pasti Mbak? peduli, oke. Pasti peduli sama teman-temannya karena kan membantu kan Mbak. Bahkan sesimpel hal bagi obat tablet Tablet tambah darah itu ya, TTD. itu kan biasa PMR yang bagikan. Oke. Menurut Lala itu adalah salah satu bentuk kepedulian PMR. Ke teman-teman sekolah pastinya Iya, ya. ke teman-teman sekolah. Gitu. Berarti Lala ini juga udah mulai merasa nyaman ada di PMR, terus Nyaman banget. mendapatkan apa ya? Mendapatkan keunikan, keistimewaan gitu ya setelah mengikuti PMR dari yang sebelumnya sampai sekarang. Gimana sih perasaannya? Pasti masih seneng kan ya? Seneng dong Seneng pasti kan banget. se-DIY loh, seprovinsi DIY loh pastinya seneng Apalagi ya. yang waktu diumumin, jadi kan waktu seleksi yang pemilihan koordinator PMR ini, Oke. itu tuh langsung sehari full Mbak Zara. Oh. Langsung diselesain sampai penandatanganan berita acara. Oke. Dan Wah. di situ aku sempet yang nangis Oh, karena terharu ya? Iya terharu banget. Menang pemilihan vote-nya itu 2 kali. Jadi seleksinya itu kan ada 2 kali teman-teman. Seleksi pertama itu seleksi perkenalan menggunakan bahasa asing. Di situ nanti teman-teman calon koordinator disuruh vote mana nih yang terbaik. Waktu oke. itu Lala dapat vote tertinggi. Wah, keren banget, selamat Lala. Makasih. Tapi itu kan masih seleksi pertama kan, Oke, Mbak. Belum yang seleksi orasi dan Oke. benar-benar digoreng habis-habisan di situ, Mbak. Pengujinya galak nggak? Enggak sih. Tapi pengujinya kritis baik. gitu ya? Tapi kritis banget, benar-benar sekritis itu. Dan di situ buat seleksi yang kedua itu diambil 5, Mbak. 5 terbaik. 5 terbaik. Nanti 5 terbaiknya itu disuruh orasi sendiri-sendiri. Setelah orasi sendiri-sendiri, nanti mereka didudukin berlima ngehadap ke calon koor yang lain, Oke. koordinator yang lain. Di situ kita dikasih pertanyaan, bener-bener pertanyaan yang jawabannya tuh Harus spontanitas gitu ya? ya spontanitas dan antara bener atau enggak ya. Hmm. Kayak bener-bener yang harus kritis di situ. Oke.
Dan di situ bener-bener kayak kita digoreng habis-habisan. Digoreng gitu, habis-habisan, belajar. dikritisi gitu ya, sampai mana Iya, nih pemikirannya kayak gitu. Benar banget. Jadi sebagai koordinator pun khususnya koordinator PMR gitu ya, bukan hanya melewati seleksi tulis atau Iya. seleksi yang apa ya, memantaskan bahwa ini jadi koordinator aja deh gitu, tapi harus lengkap nih ya, ini dia ada nggak pemikiran panjangnya, terus kemudian pemecahan masalahnya juga di organisasi itu seperti apa ya Lala ya. Iya, benar banget Mbak. Kayaknya kalau misalkan kita cerita panjang banget tentang keseruan Lala ikut PMR ya dari kelas 1 SMP sampai iya. sekarang kelas 2 SMK tuh akan membutuhkan waktu Waktu yang yang sangat panjang panjang banget. sekali. Sampai lulus. Sampai lulus. Betul, sampai lulus, sampai nanti kelas 3 masih di PMR ya? Masih usia. Selesai ini sekalian gitu ya. Nanti habis Iya. dari PMR ke KSR. KSR. Lanjut KSR. TSR. Habis dari TSR Stop PMI. stop PMI. Izin. Boleh ini PMI kabupaten kota yang ada di DI atau di seluruh Indonesia. Ini salah satu kandidat yang bisa kita mungkin kalau waktu pendaftaran di sini disuruh ikut pendaftaran gitu ya kalau ada pembukaan pegawai PMI. Tapi itu nanti karena ini masih PMR dulu. Nah, Kayla, ini kan nggak hanya sharing-sharing di sini aja, tapi kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk lewat sosial media kita saat ini. Udah ada yang masuk belum? Lala siap jawab ya. Ini kayak ini lagi waktu pemilihan waktu itu, jadi di langsung spontanitas. Nah ini, Kak, aku sebenarnya tertarik banget masuk PMR karena kelihatannya seru. Tapi aku juga takut nggak bisa bagi waktu antara sekolah, tugas, dan kegiatan lain. Dulu kakak pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu? Gimana cara kakak mengatur waktu supaya tetap seimbang? Tuh, Pas banget. pas banget. Lala pernah ada di posisi itu. Waktu itu Lala pernah bener-bener di posisi yang kayak tugas numpuk, ada organisasi, ada PMR, ada latihan dan lain-lain. Bingung ya? Bingung. Tapi di situ Lala gunain sistem namanya skala manajemen waktu. Oke. Jadi Lala punya di HP itu kalender, aplikasinya aplikasi. Di sensor aja nanti aplikasinya. Iya, pokoknya aplikasinya tuh itu, dan itu benar-benar membantu Lala banget buat nyusun jadwal nih. Mungkin Lala tunjukin beberapa. Oke, boleh. Ini tadi skala manajemen waktu ya. Iya, ini jadi mungkin nggak didapetin kalau nggak ikut organisasi ya. bener Lala? banget. Ini nggak akan bisa didapetin kalau teman-teman nggak ikut organisasi. Jadi Lala tuh punya jadwal gitu. Kalau misalnya waktu ini nih ada tugas di jam segini, berarti Lala sebisa mungkin selesaiin tugasnya itu. Oke. Terus misalnya di siang ini nih Lala ada ngisi di PMI, berarti nanti sorenya karena ada tugas dari sekolah, Lala kerjain tugasnya dulu. Betul. Jadi Baru ada skala prioritasnya gitu ya. Iya benar. Ini kayak misalnya hari ini ya Mbak nih, hari jadwalnya Lala main padat nih. Oh, banyak Ada banget tuh podcast jadwalnya. web. Habis itu nanti Lala Boleh tunjukin ke kamera mungkin nih, jadwal Lala hari ini ya, selain datang ke Bincang PMI, ada apa lagi? Kelihatan nggak teman-teman di Oh ya, kamera? merah dikit. Aduh, kelihatan nggak tuh ya? Nggak kelihatan ya? Oh, itu kelihatan tuh. ada MC, apa itu? JKK. Oh, Itu JKK. kayak jago karian gitu, Mbak. Oke. Terus latihan LKS sama Iya. nanti ngisi tarawih. Ngisi tarawih? Iya, Lala Wah, ngisi keren terawih. banget. Ih, gini-gini aku Berprestasi nggak hanya di sekolah tapi di luar juga ya. Iya. Aktif ikut kegiatan di luar. ini kan nanti sore habis ini Lala kan jadi MC buat ngisi acara adik-adik di kampung Lala gitu. Keren banget sih Lala. Tuh, jadi waktu tuh bisa diatur teman-teman. Iya. Asal teman-teman mau dan punya niat. Nah, itu tadi jawabannya ya. Waktu itu bisa diatur. Jadi mau banyak gimana pun kegiatannya, kalau kita bisa manajemen waktunya, semua bakal selesai kayak gitu Iya, ya bakal Lala ya. selesai. Yang penting jalanin aja. Oke, lanjut nih. Kak, aku introvert. Menurut kakak, apakah PMR bisa bantu membentuk kepercayaan diri atau malah akan terasa berat buat orang yang karakternya seperti aku? Bisa banget. Bisa. Aku introvert teman-teman dulu SMP. Dulu SMP. Bener-bener aku introvert parah. Yang Introvert kayak ngomong sama orang aja. Ini lagi belanja. Aku pun kalau misalnya belum Deg-degan gitu. dikembali, kan jajan nih Mbak. Iya. Terus nggak dikasih kembalian. Bingung. Aku nggak berani ngomongnya, aku nggak akan minta. Jadi ya udah keep aja. Oh, Karena aku tinggal saking, pulang aja gitu ya? tinggal pulang saking introvertnya dan nggak beraninya buat ngomong. Itu bener-bener ada sih Mbak Zara. Ada. Dan di situ karena aku join PMR di SMP aku beraniin diri buat open. Jadi karena aku wakil ketua mau nggak mau aku harus ngomong kan Kak? Iya, betul. Mau nggak mau aku harus ngehandle teman-temanku.
Jadi di situ aku belajar buat komunikasi, aku belajar public speaking, aku belajar untuk lebih confidence sama diriku sendiri. Entah mau banyak kurangnya aku, banyak salahnya aku, tapi aku harus tetap percaya diri. Waktu itu aku maksain diriku untuk sehari aja harus ajak ngobrol orang random gitu, siapa aja yang beneran. ketemu gitu ya. Beneran, kan di sekolah kan banyak teman-teman beda kelas yang aku nggak kenal. Intinya satu hari aja waktu SMP ini bener-bener nyata, aku ajakin satu orang ngomong, ajakin satu orang kenalan, entah itu adik kelas, kakak kelas, kayak pokoknya aku harus kenalan sama orang. Aku kalau misalnya udah punya niat, udah punya prinsip, bener-bener aku jalanin sih Mbak Zara. Jadi kayak bener-bener aku harus ngobrol buat ngasah keberanianku. Betul, berarti itu tadi untuk kita berubah menjadi pribadi yang baru itu pertama harus ada niat, paksaan gitu ya, paksaan dan keberanian. Betul banget. Karena juga kayak Lala sekarang udah bisa dibilang ekstrovert belum kalau sekarang ini? Udah ya gitu. Dari Lala yang introvert banget terus sekarang udah sampai ke tahap yang ekstrovert yang ketemu orang udah gak grogi lagi, pasti gak yang bisa dibentuk dalam sehari 2 hari ya. Banyak tahapannya, banyak prosesnya lama untuk bisa sampai kayak sekarang gitu. Bener banget Mbak Zara. Yang penting teman-teman yakin aja sama diri teman-teman. Karena kalau misalnya udah yakin, udah punya kemauan, udah punya niat, pasti bisa terlaksana. Bener-bener aku langsung jadi ekstrovert dan berani. Gara-gara PMR. Gara-gara PMR. Intinya ikut PMR makanya ikut PMR maka semua situasi bisa berubah gitu ya. Ikut PMR masalahmu teratasi. Quotes lagi hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan dari siapa ini? Nggak kebaca namanya ya. Langsung aja pertanyaannya. Kak, pernah nggak sih kakak merasa capek atau jenuh saat kegiatan di PMR? Kalau pernah, apa yang membuat kakak akhirnya tetap bertahan? Pastinya kalau kita ikut di organisasi, apalagi sebuah rutinitas, pasti ada yang namanya buat jenuh itu pasti. Bosen itu pasti. Caranya gimana biar aku tetap betah dan nggak bosen? Cari kesibukan. Loh, kok cari kesibukan lagi? Kalau aku sih cari kesibukan Mbak, tapi kesibukannya di ranah PMR. Jadi kalau misalnya aku lagi bosen nih Mbak, aku cari kesibukannya tuh entah dengan aku memperbanyak pengetahuanku tentang PMR, jadi aku belajar soal PMR, belajar soal leadership karena aku jadi leader gitu. Betul banget. Atau enggak, aku ngisi waktuku dengan hal-hal seru lainnya. Misalnya ketemu sama teman-teman organisasi, tapi kita nggak bahas organisasi. Bahas yang lain gitu ya? Bahas yang lain, jadi kita bener-bener main aja, kayak anak-anak main, kayak teman-teman gitu. Itu jadi nggak pengalihan ya? Pengalihan, jadi biar nggak setiap ketemu tuh bahasnya organisasi terus, setiap ketemu bahasnya organisasi terus, pasti kan bakal bosen. Makanya dari situ, kadang kita ketemunya buat makan, buat ngobrol, cerita, deep talk, itu bener-bener kerasa banget. Kerasa ya? Yang bosen itu bakal hilang gitu. Iya betul, karena bisa menempatkan situasi sesuai dengan kondisinya kayak gitu ya. Karena bosen itu sebenarnya bukan salah waktunya. Tapi salah apa? Bukan salah siapa-siapa sih sebenarnya. Terus bosen itu karena? Bosen itu karena kitanya aja yang stuck di zona nyaman. Keren banget ini kita kasih tepuk tangan dulu buat Kayla. Ini keren banget ya, dari awal tadi pembukaan sampai dengan berapa menit sudah kita melakukan podcast ini, itu banyak banget kata-kata yang bisa diambil dari motivasinya, terus kemudian dari apa ini Kayla nyebutnya, semangat belajarnya, banyak banget niatnya juga. Ini bisa dicontoh sama teman-teman PMR yang ada di DIY maupun di seluruh Indonesia menyaksikan pada hari ini gitu. Betul banget. Terakhir nih Kayla, sebagai penutupan, ada nggak pesan buat teman-teman PMR nih di rumah? Ada sih, kalau pesan dari aku mungkin cukup satu sih dan sempat kita bahas tadi. Apa itu? Aku pegang prinsip, aku pernah baca bukunya Stephen King, dia tuh bilang the scariest thing is always just before you start. Memang hal yang paling menakutkan itu selalu saja ketika kita memulai. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk memulai, karena dengan kita memulai, kita akan tahu kita sampai di mana, apakah kita bisa menggapai tujuan kita. Tapi kalau kita nggak mulai Mbak Zara, ya kita akan stuck di situ aja. Dan memang memulai itu pasti menakutkan. Dan di sini aku sudah mulai, jadi teman-teman kapan mau mulai? Keren banget, tepuk tangan. Tuh, sahabat PMR,
Lala udah berani memulai, terus sahabat PMR-nya kapan gitu ya. Jangan Ini aku dari tadi podcast bareng sama Lala kan, banyak banget juga itu bisa jadi pembelajaran buat aku gitu ya, dari tadi cara memanajemen waktu, terus kemudian berani memulai. Karena untuk berani memulai itu kita nggak pandang usia kan ya, Iya. Lala ya, bener ya. Oke, sahabat PMR dimanapun berada, ini sebenarnya kalau mau kita lanjutin masih banyak lagi ya cerita-cerita Banyak banget. menarik dari Lala sebagai koordinator PMR di PMI DIY gitu ya. Tapi sayangnya mungkin kita bisa bahas di lain waktu deh. Oke, sahabat PMI dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan Bincang PMI hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.